Bab 71, panggil roh bela diri kamu. Sebuah cahaya yang menyilaukan muncul dari tubuh Lu Kei ketika bayangan raksasa muncul di atasnya. Seekor binatang buas besar yang tampak seperti elang bagian, sebagian phoenix dan sebagian naga pada saat yang sama muncul di depan mata semua orang. Aura yang kuat dan menindas keluar seperti badai dari tempat Lu Kei berada di sudut panggung. Sky Peng. Roh bela diri Pangeran Lu Kei sebenarnya adalah Peng Langit. Raja pertama kerajaan Luotong kami memiliki roh bela diri yang juga merupakan Peng Langit. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya berteriak keras, sangat terkejut ketika mereka melihat apa itu roh bela diri Lu Kei. Termasuk Huang Xiaolong. The Sky Peng adalah salah satu roh bela diri terkuat di antara 10 roh bela diri kelas atas yang dikenal. Menurut legenda, Peng Langit berasal dari garis keturunan jauh dari naga langit kuno. Tidak hanya itu, Huang Xiaolong memperhatikan roh bela diri Sky Peng Lu Kei berbeda dari fitur Sky Peng yang normal. Dalam legenda, Sky Peng dinyatakan memiliki 2 sayap, sedangkan roh bela diri Sky Peng Lu Kei memiliki 4 sayap. Dan ketika keempat sayap menyebar, titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di bawahnya. Roh bela diri Sky Peng biasanya tidak terlihat seperti ini. Variasi. Pikiran ini melintas di benak Huang Xiaolong. Tampaknya roh bela diri Lu Kei adalah variasi Sky Peng. The Sky Peng sudah 10 roh bela diri kelas atas, dan sekarang, dengan sifat variasinya, dapat diklasifikasikan sebagai kelas 11 semangat bela diri yang luar biasa. Tidak terduga bagi Huang Xiaolong bahwa roh bela diri Lu Kei adalah variasi dari roh bela diri Sky Peng. Setelah memanggil roh bela dirinya, suasana di sekitar Lu Kei berubah seketika. Suara angin siulan bisa terdengar dari udara di sekitarnya. Itu benar, suara udara bergerak dengan kecepatan cepat, dan kerumunan melihat angin berwarna biru bergerak di sekitar tubuhnya. Angin alam adalah sesuatu yang tidak berwarna dan tidak terlihat oleh mata T3L4 Nej 4 nanogram, tetapi sekarang bisa dilihat, disorot dengan warna biru. Angin berwarna biru. Ekspresi Huang Xiaolong sedikit menegang, berbalik serius, dia tahu serangan Lu Kei akan datang kepadanya seperti badai ganas. Huang Xiaolong, jika kamu dapat mengambil serangan ini dari aku, maka kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan aku untuk tempat pertama. Jika kamu tidak dapat menangani bahkan ini, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan aku untuk itu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Kei terdengar di atas panggung. Lalu, bayangannya melintas dan menghilang dari tempat itu. Sangat cepat. Ini adalah hal pertama yang terlintas dalam benak Huang Xiaolong dan pikiran orang banyak. Terlalu cepat. Kecepatan Lu Kei telah mencapai batas tertentu, hanya menyisakan residu bayangan biru ketika dia menghilang dari panggung. Segala sesuatu tampaknya jatuh dalam harapan sampai pukulan Lu Kei yang akan mengenai Huang Xiaolong, menabrak afterimagenya, tubuhnya telah kabur, meninggalkan beberapa afterimages di atas panggung. Dan tinju Lu Kei melewati bayangan ini yang diambil sebagai Huang Xiaolong. Saat pukulan pedangnya mengenai ruang kosong, Lu Kei tidak bisa menahan rasa kaget. Dia sendiri adalah seorang prajurit Ordo ke-7. Selain itu, dia telah memanggil roh bela dirinya, meskipun dia tidak mengubah jiwa, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan prajurit ke-7 Order rata-rata. Tapi, Huang Xiaolong benar-benar melarikan diri dari serangannya. Serangan Pangeran Lu Kei benar-benar terjawab. Keterampilan apa yang digunakan Huang Xiaolong sekarang? Mungkinkah itu kemampuan arwahnya? Petik 2. Bahkan para ahli di platform tamu terhormat, Raja Lu Ze, Marsal Hao Tian, Kepala Sekolah Sun Zhang, dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu terkejut dengan apa yang terjadi di atas panggung. Kecepatan di mana Huang Xiaolong menghindari serangan Lu Kei tidak lebih lambat dari kecepatan Lu Kei. Ya, baru saja, Huang Xiaolong menggunakan kemampuan arwahnya, Phantom Shadow. Ketika Xiaolong maju ke Orde keempat, roh bela dirinya telah mengalami evolusi pertama mereka. Kemampuan Phantom Shadow memungkinkan kecepatannya meningkat sepertiga dari kecepatan tercepatnya. Dan dengan kekuatannya saat ini di puncak Ordo ke-6, kemampuan ini telah meningkat menjadi 2/3 lebih. Belum lagi bahwa kekuatan Huang Xiaolong lebih kuat dari puncak rata-rata prajurit Orde ke-6. Tanpa ragu, kecepatannya juga lebih cepat dari prajurit tingkat rata-rata yang sama. Jadi, dengan peningkatan 2/3 dalam kecepatannya bisa sangat cocok dengan Lu Kei. Melihat serangannya sendiri meleset, Lu Kei pulih dengan cepat setelah beberapa saat kaget dan tidak buru-buru menyerang untuk kedua kalinya. Tidak buruk, kamu sedikit lebih kuat dari yang aku bayangkan. Karena kamu dapat menghindari serangan pertama aku, itu berarti kamu memiliki hak untuk bersaing untuk tempat pertama dengan aku. Sampai di sini, dia berhenti, tapi, hanya kualifikasi. Jadi, bersiaplah untuk menerima serangan aku yang akan datang, mari kita lihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Petik 2. Siluet Lu Kei berkedip dan menghilang, dan cahaya biru melintas di udara, muncul di depan Xiaolong berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah tinju menusuk menembus ruang, menghasilkan bila angin berwarna biru. Mata Xiaolong menyipit saat dia melihat tinju yang menusuk semakin dekat. Kali ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi, satu-satunya cara adalah menerima serangan. Pertempuran ki di dalam tubuhnya meraung dan tinju lohan terbang keluar untuk bertemu dengan tinju Lu Kei saat pertempuran Netherworld Ki melaju seperti banjir. Bang! Tinju Huang Xiaolong bertabrakan dengan Lu Kei dan keduanya terlempar mundur dari kekuatan dampak pada saat yang sama. Lu Kei mundur 3 langkah ke belakang, dan Huang Xiaolong, total 5 langkah. Hah! Ketika Lu Kei melihat Huang Xiaolong benar-benar mengambil serangan langsung, namun tidak terluka dia terkejut. Orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran di keempat arah juga terkejut. Ki pertempuran prajurit Orde ke-7 adalah lipatan lebih tinggi dari puncak Orde ke-6 akhir, namun Huang Xiaolong ini benar-benar bisa menahan serangan frontal dari Lu Kei.
Meskipun Huang Xiaolong mundur 2 langkah ekstra dibandingkan dengan Lu Kai, menunjukkan bahwa dia sedikit lebih lemah, namun, ini cukup untuk mengejutkan penonton. Di luar panggung, siswa tahun pertama yang dikalahkan oleh Xiaolong sebelumnya Chen Qiang, merasa tidak puas atas kehilangan Huang Xiaolong. Sekarang, melihat bahwa dia benar-benar bisa mengambil serangan langsung dari Lu Kai, ketidakpuasannya lenyap. Dia tahu, jika itu dia di atas panggung, dia tidak akan bisa menerima pukulan itu. Fisik Huang Xiaolong ini sangat kuat, dan tingkat pertempurannya sangat tinggi. Pada platform utama, Raja Lu Ze berkomentar. Setiap orang yang duduk di platform utama adalah seorang ahli. Penglihatan mereka dapat menentukan bahwa tubuh fisik Xiaolong jauh lebih kuat daripada puncak rata-rata prajurit Orde ke-6. Selain itu, battle key grade-nya cukup tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa menerima pukulan kuat dari Lu Kai dan tetap tidak terluka. Menilai dari situasinya, untuk memenangkan Huang Xiaolong, Kair hanya dapat mengubah jiwa. Raja Lu Ze kemudian menambahkan. Apa yang mulia katakan benar. Pada saat ini, seorang duke yang duduk di bawah platform utama dengan cepat setuju. Sang duke berdiri, tersenyum sambil melanjutkan, setelah jiwa pangeran berubah, tidak masalah seberapa kuat Huang Xiaolong, tidak mungkin baginya untuk menang melawan pangeran. Adipati lainnya segera menunjukkan dukungan mereka dengan menyetujui. Marsal Haotian mendengarkan tetapi tidak berbicara, matanya terfokus pada 2 sosok di atas panggung pertempuran. Pada saat ini, di atas panggung, Lu Kai telah berubah menjadi sinar cahaya biru yang berkedip-kedip konstan, muncul di tempat acak di atas panggung. Kesibukan serangannya berkobar seperti badai petir yang marah atas Huang Xiaolong, tetapi apa yang membuat semua orang yang menonton terpana adalah, tidak peduli seberapa kuat dan kasar Lu Kai menyerang, Huang Xiaolong bisa berhasil menghadapi atau menghindar setiap kali. Xiaolong tampak seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tapi sikap tenang dan santai itu membuat hati berputar dengan kecurigaan. Setelah menyerang dengan gila lebih dari 10 kali, Lu Kai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, pada saat ini, dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang dengan cara ini, hampir tidak mungkin mengalahkan Huang Xiaolong dalam waktu setengah jam. Huang Xiaolong, panggil roh bela diri kamu, kata Lu Kai, mengamati Huang Xiaolong, dalam serangan berikutnya, aku akan mengubah jiwa. Kamu tidak akan bisa menangkis atau menerima serangan aku pada saat itu. Seperti orang lain, Lu Kai ingin tahu tentang roh bela diri Huang Xiaolong, semangat bela diri macam apa itu. Mungkinkah itu seperti rumor yang beredar di akademi, kelas 11 semangat bela diri yang hebat. Babak 72, roh bela diri Huang Xiaolong. The Sky Peng menghilang dari pandangan setelah Lu Kai selesai berbicara, sebuah cahaya yang berkobar keluar saat jiwanya berubah dalam sekejap. Setelah mengubah jiwa, lapisan bulu yang mirip dengan Sky Peng menutupi tubuh Lu Kai seperti baju besi, alisnya memanjang, berubah menjadi rona emas dan ada 4 sayap muncul dari punggungnya. Ki pertempurannya melonjak dengan cepat, meniup atap setelah bergabung dengan roh bela dirinya. Setelah transformasi jiwa instan, keempat sayap di belakang punggungnya mengepak dan seolah-olah dia menghilang dari udara dalam sekejap cahaya biru. Mata Huang Xiaolong menyipit, dalam arti tertentu, dia tahu Lu Kai tidak benar-benar menghilang tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa dia menghilang. Semua ini hanyalah ilusi. Pada saat ini, ruang di depan Huang Xiaolong bergetar hebat dan suara angin yang menusuk terdengar. Matanya melebar, ini adalah pukulan sombong dan kecepatan di mana itu datang padanya hampir melanggar batasan ruang. Tidak dapat menghindari serangan tepat waktu, Xiaolong segera menggunakan Phantom Shadow, tapi dia masih selangkah terlambat. Kecepatan Lu Kai setelah transformasi jiwa telah melanggar batasnya sebelumnya dan tinjunya sudah mengenai dada Huang Xiaolong. Bang! Suara keras bergema dan tubuh Huang Xiaolong gemetar, kakinya terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti di panggung pertempuran. Gelombang rasa sakit yang membakar meletus di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong terluka setelah dia datang ke dunia ini. Lu Kai tidak terus menyerang setelah serangan ini. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut ketika dia melihat Huang Xiaolong. Setelah menerima serangan kepalanya, Huang Xiaolong hanya mundur 10 langkah dan menilai dari penampilannya, cedera yang diterimanya dangkal. Pertahanan fisik Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang kuat. Lu Kai heran, dan begitu pula semua orang di sekitarnya. Di platform utama, mata Raja Lu Ze menyala dan kemudian dia menjadi diam seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Adapun Lilu, jantungnya tidak berdetak karena ketakutan dan ekspresi khawatir sepenuhnya ditampilkan di wajahnya. Huang Xiaolong, aku sudah mengatakan bahwa setelah aku mengubah jiwa kamu tidak akan mampu menahan seranganku. Lu Kai berkata sambil menatap Huang Xiaolong, bagaimana dengan itu? Masih tidak berencana memanggil roh bela diri kamu. Petik 2. Perhatian orang banyak di keempat arah difokuskan pada Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong, mereka benar-benar ingin tahu apakah Huang Xiaolong memiliki kelas 11 semangat bela diri yang hebat. Merasakan tatapan antisipasi dari seluruh panggung, Huang Xiaolong dengan tenang memandang Lu Kai, mengatakan, karena kalian semua sangat ingin tahu tentang roh bela diri aku, maka aku harus membiarkan kamu melihat apa roh bela diri aku. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, daerah sekitarnya menjadi sunyi dan hati mereka menegang tidak tahu apa yang diharapkan. Tiba-tiba, udara di belakang Huang Xiaolong berdesir seperti air dan cahaya hitam menyebar dan menjulang di atas segalanya. Dengan kilat, naga hitam agung melayang diam-diam di belakang Huang Xiaolong, memberi kesan bahwa itu menghadap semua makhluk hidup dari posisi tinggi. Aura naga yang menakutkan dan menindas tersapu seperti badai dari panggung. Semua orang linglung ketika mereka menatap naga hitam yang melayang di belakang. Tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan lupa bernapas sementara. Apakah itu Raja Lu Ze, Sun Zhang, dan Xiong Chu di platform utama atau Xiong Meiki dan Lilu dekat dengan panggung pertempuran, dan bahkan Chen Qiang yang dipukuli oleh Huang Xiaolong, semua orang diam.
Menatap keempat naga cakar yang perkasa dan gagah, masing-masing sisik naga hitam yang tampak seperti besi hitam mengkilap, dan mata yang mengesankan, semua orang kaget sampai ke inti. Di atas panggung, Lu Kei menatap kosong pada naga hitam. Itu adalah naga ilahi primordial. Suku naga kuno, naga darah sejati, Dan ini adalah elit di antara suku naga, naga hitam. Petik 2. Seorang guru di bawah panggung berseru dengan suara keras dengan suara bergetar. Naga ilahi purba. Naga hitam, elit di antara suku naga. Sepersekian detik setelah itu, seluruh aula besar pecah dengan keributan, kerumunan itu diaduk dengan kegembiraan dan kekaguman, menatap keberadaan roh bela diri legendaris ini seolah-olah orang yang memiliki naga hitam ilahi primordial adalah diri mereka sendiri, bukan Huang Xiaolong. Roh bela diri naga ilahi primordial, naga angin terlemah dikatakan sebagai roh bela diri kelas 12 rata-rata. Namun, naga hitam, elit di antara suku naga ilahi primordial adalah arwah bela diri kelas 12. Kelas 12. Pengungkapan ini membuat Sun Zhang dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka, tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Ini sebenarnya adalah naga hitam ilahi primordial. Sun Zhang tergagap tidak jelas, roh bela diri kelas 12, kelas atas, kelas 2. Roh bela diri kelas 12, bukan kelas 11. Jika semangat bela diri kelas 11 atas cukup mengejutkan, bagaimana dengan keberadaan semangat bela diri kelas 12 yang sebenarnya? Ketika Xiong Chu memikirkan kemungkinan pencapaian masa depan Huang Xiaolong, bibirnya bergetar seperti dia memakan ratusan pon cabai. Dalam 2000 tahun seluruh bakat sejarah Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong pasti bisa masuk dalam 10 besar. Terutama ketika mereka melihat roh bela diri naga hitam Huang Xiaolong adalah variasi. Di sekelilingnya ada kejutan dan kegembiraan, terpisah dari dua orang, Fei Hou dan Marshal Hao Tian. Sovereign sebenarnya bisa secara terpisah memanggil roh naga kembar. Mereka memandang bodoh naga hitam tunggal yang melayang di belakang Huang Xiaolong. Keduanya menyadari bahwa Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, tidak hanya naga hitam ini, tetapi juga naga biru yang bahkan lebih kuat. Di seberang kerumunan, Marshal Hao Tian dan Fei Hou bertukar pandang. Karena Huang Xiaolong baru saja kembali dari pelatihan di hutan Silvermon, dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu salah satu dari mereka bahwa dia dapat memanggil roh bela dirinya secara individual. Jadi, mereka hanya mengetahui pada titik waktu ini, bersama dengan orang-orang lainnya. Di atas panggung, Lu Kei yang sok sedikit demi sedikit pulih, matanya memiliki perasaan yang rumit sambil menatap Huang Xiaolong dan kecemburuan yang kuat terhadapnya lahir di dalam hatinya. Kecemburuan adalah bagian dari sifat manusia. Aku tidak berharap roh bela dirimu menjadi naga hitam ilahi primordial. Lu Kei menekan rasa iri di hatinya, dan perlahan berkata, meski begitu, itu tidak bisa mengubah fakta kekalahanmu yang akan datang. Kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang, aku akan menggunakan keterampilan bertarung yang telah aku usahakan keras untuk kuasai dalam beberapa hari ini, 100 Sabre Cut. Tangannya perlahan menghunuskan pedang emas yang selalu tergantung di pinggangnya. Ketika pedang terhunus, gebrakan yang jelas bergema di udara. Pedang berlapis emas terpantul dalam cahaya, memancarkan perasaan dingin dan dingin. Mata haus darah binatang buas dengan taring tajam diukir di tubuh pedang itu. Ini adalah pedang leluhur berharga kerajaan Luotong, saber pembantaian dewa. Mengangkat dewa membantai saber dengan kedua tangannya, Lu Kei menebas Huang Xiaolong tanpa peringatan, sekali lagi yang pertama menyerang. 100 Cut Sabre. 100 Cut Saber, keterampilan pertempuran peringkat bumi. Riak melintasi angkasa saat sinar menyilaukan keluar dari pedang, menabrak seperti banjir kemarahan ke arah Huang Xiaolong, menyelimutinya. Kerumunan menahan napas dalam ketegangan. Di bawah mata penonton yang waspada, tidak ada yang tahu kapan kedua bilah dingin itu, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, muncul di tangan Xiaolong. Tangannya mengayun keluar, badai neraka. Ratusan lampu pisau dingin muncul entah dari mana dan udara melonjak dengan cepat, berubah menjadi dua siklon, berputar tanpa henti. Tangisan neraka terdengar jelas di telinga semua orang, ke dalam pikiran mereka, dan jauh ke dalam jiwa mereka. Zeng, zeng, zeng. Bentrokan terdengar dan Tempest of Hell terus berputar, menghancurkan cahaya pedang dari serangan 100 Sabre Cut Lu Kei. Dan itu berlanjut menuju Lu Kei. Bab 73, kompetisi akademi berakhir. Lu Kei ketakutan melihat dua kelompok badai topan neraka yang menyelimutinya. Suara tangis yang dipancarkan dari mereka membuat hatinya menggigil. Takut, Lu Kei memaksa dirinya untuk memindahkan keempat sayap di punggungnya, membuka dan menutup. Dalam sekejap, tubuhnya berputar menjadi tornado biru, menghindar dengan cepat. Tetap saja, ini adalah langkah yang terlambat. Kedua topan itu menutupi Lu Kei, bertabrakan dengan keras terhadap tornado biru. Boom! Sebuah ledakan keras bergema. Tornado biru suram dan kecepatannya melambat, memperlihatkan tubuh Lu Kei dan matanya yang ketakutan. Pada akhirnya, tornado biru itu hancur ketika badai neraka terus berlanjut, Lu Kei tersandung lagi dan lagi sampai dia mencapai ujung panggung pertempuran. Badai neraka datang tepat sebelum dia dan menghilang. Melihat kedua topan itu akhirnya menghilang hanya beberapa senti di depannya, seolah-olah pori-porinya rileks dan keringat dingin membasahi punggungnya, membasahi jubahnya. Baru saja, dia merasakan nafas kematian. Kematian sebenarnya datang begitu dekat dengannya. Lu Kei terengah-engah, melihat tangan kanannya, dia melihat bahwa bagian kanan lengan jubahnya hancur berkeping-keping oleh serangan Huang Xiaolong. Luka pada dagingnya mengalir keluar darah dan untungnya, ini dianggap sebagai cedera yang dangkal, tidak traumatis seperti seharusnya. Ketika ketakutannya telah berlalu, tatapannya yang kompleks terfokus ke arah Huang Xiaolong. Dia tahu bahwa jika bukan karena belas kasihan Xiaolong, kemungkinan besar tangan kanannya akan lumpuh sekarang. Aku kalah. Lu Kei menghela nafas dan berkata kepada Huang Xiaolong.
Ketika kata-kata itu keluar, Lu Kei hampir terjatuh dari panggung, tampak seperti semua energinya kelelahan dan overdraw. Keributan menyapu kerumunan ke segala arah panggung. Pangeran Lu Kei mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Menyerah dengan sukarela. Seseorang yang telah menembus Orde ke-7, memiliki variasi roh bela diri Sky Peng, pada akhirnya, kalah dari puncak pertengahan ke-6 Orde Huang Xiaolong. Di dunia martial spirit, mitos bahwa Orde ke-6 tidak pernah bisa memenangkan Orde ke-7 dilanggar oleh Huang Xiaolong. Semua orang terperangkap dalam kejutan yang sulit dipercaya dan tak terbayangkan. Sedangkan di platform utama tamu terhormat, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Raja Luze menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa bahkan Kair bukan lawan Huang Xiaolong. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Marsal Haotian dengan ekspresi puas, tertawa, dan berkata, yang lebih mengejutkan adalah semangat bela diri Huang Xiaolong ini, sebenarnya itu adalah naga ilahi primordial, naga hitam. Aku menantikan prestasinya setelah memenangkan kompetisi tahun pertama Akademi dan perjalanannya ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Petik 2. Apa yang dikatakan Lu Ze adalah kata-kata yang menyentuh hati, dia memang menantikan kinerja Huang Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran di Kekaisaran Duanren. Jika dia bisa masuk ke 10 tempat teratas, tidak hanya itu akan menjadi kemuliaan akademi, itu juga akan menjadi kemuliaan kerajaan Luotong. Marsal Haotian juga tertawa setuju dan berkata, keinginan yang satu ini sama. Marsal Haotian memegang antisipasi yang sama karena dia tahu itu bukan hanya Akademi Bintang Kosmik dan kemuliaan kerajaan Luotong, tetapi juga akan menjadi milik Asura Gerbang Kehormatan dan Kemuliaan. Dan dengan Huang Xiaolong berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, itu akan menjadi titik awal untuk membangun kembali kejayaan Gerbang Asura sekali lagi. Setelah itu, terjadi pertempuran antara Kekaisaran. Lama kemudian, Sun Zhang akhirnya berhasil tenang dan dia berdiri. Namun, kegembiraan dan perasaan rumit masih tampak jelas di wajahnya saat dia melihat Huang Xiaolong di atas panggung, mengatakan, pertarungan ini, Huang Xiaolong menang. Juara tahun pertama adalah Huang Xiaolong. Petik 2. Juara tahun pertama, Huang Xiaolong. Ketika kerumunan mendengar Sun Zhang mengumumkan hasilnya, aula suci pecah dengan hiruk-pikuk. Lilu tertawa, Fei Hou tertawa, dan Marsal Haotian juga tertawa, tidak termasuk para penjaga dari Istana Marsekal. Suasana di aula besar itu mendidih, Zhong Yuan, yang berdiri di antara kerumunan, berubah pucat pasi dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan saat dia menatap lekat-lekat ke Huang Xiaolong di atas panggung. Huang Xiaolong menang. Dia mendapat tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama, lalu bertaruh dengan Huang Xiaolong. Zhong Yuan hanya merasakan kegelapan suram di depannya. Mendengar Sun Zhang mengumumkan hasilnya, Huang Xiaolong diam-diam menghela napas lega. Setelah serangkaian pertempuran, sulit, ia akhirnya mencapai tujuannya, untuk menjadi juara tahun pertama. Segera setelah itu, kelas tahun kedua dan tahun ketiga juga mengumumkan pemenang mereka, dan pemenang keseluruhan adalah seseorang bernama Chen Cheng, dari pelataran dalam Cosmic Star Academy, kekuatannya telah mencapai puncak Ordo ke-10. 2 bulan kemudian, dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren sebagai perwakilan Akademi Bintang Kosmik untuk putaran pertempuran kota Kekaisaran ini. Lapangan dalam Cosmic Star Academy terdiri dari siswa berbakat yang dipilih dari tahun ketiga dan setiap tahun, jumlah siswa yang dibatasi berhenti di 10 orang. Setelah hasil total dikumpulkan, sudah waktunya bagi Raja Lu Ze dan Sun Zhang untuk memberikan hadiah kepada Huang Xiaolong dan 3 pemenang lainnya. Sementara memberikan hadiah kepada Huang Xiaolong, tidak bisa dihindari bahwa Raja Lu Ze dan Sun Zhang akan mengucapkan kata-kata penghiburan. Melihat hadiah di tangannya, hati Huang Xiaolong sedikit melambung dengan kegembiraan. 1 juta koin emas. 1 teknik budidaya peringkat bumi tingkat rendah dan keterampilan bertarung. Yang paling penting, dan roh kelas 4 tinggi, Xing Yaodan. Dengan Xing Yaodan ini, ditambah dengan buah-buahan sikas yang dia temukan di hutan Silvermon, ayahnya, Huang Peng, dapat mengajukan pesanan lain. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak akan menelan Xing Yaodan ini sendiri, dia berniat memberikannya kepada Huang Peng-nya selama ini. Dengan berakhirnya kompetisi, setelah beberapa hari, dia bisa kembali ke Huang Clan Manor. Setelah hadiah diberikan, kerumunan bubar dan berjalan pergi. Tapi, setelah sebagian besar orang berpencar, Lu Kei mendatangi Huang Xiaolong dan berkata, aku harap tahun depan kita memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Tahun depan. Huang Xiaolong mengangguk. Tahun depan, keduanya akan memasuki kelas tahun kedua. Ketika aula suci dikosongkan, Huang Xiaolong membawa Fei Hou dan 4 penjaga istana Marsekal dan Li Lu keluar dari akademi kembali ke Tianxuan Mansion. Setelah kembali ke Tianxuan Mansion, Li Lu mengobrol dengan gembira sambil berpegangan pada lengan Huang Xiaolong tentang betapa tampangnya dia ketika mengalahkan Lu Kei, Chen Qiang, dan yang lainnya di panggung pertempuran. Melihat Li Lu mengobrol dengan gembira, dia hanya bisa mengikuti arus dan membiarkan Li Lu berkicau selama lebih dari 1 jam sebelum dia puas. Lebih dari 1 jam kemudian, Li Lu akhirnya meninggalkan Tianxuan Mansion. Setelah Li Lu pergi, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou dan dia mengambil hadiah 1 juta koin emas dan menugasi Fei Hou membeli halaman tetangga di sekitar Tianxuan Mansion. Jumlah budak telah meningkat, membuat Tianxuan Mansion merasa sedikit sesak. Beli gedung-gedung tetangga. Melihat tumpukan 1 juta koin emas di depannya, dia mengangguk, berkata, ya, yakinlah Sovereign, bawahan ini akan pergi dan menangani masalah ini segera. Selama ada cukup banyak koin emas, dia yakin para pemilik akan menjual tempat mereka. Juga, Fei Hou mendengar beberapa halaman yang dekat dengan Tianxuan Mansion milik para jenderal di bawah Frater Senior Haotian, seharusnya tidak terlalu sulit untuk meyakinkan mereka untuk menjual. Ketika Fei Hou pergi, Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai berlatih Asura Tactics.
Menurut aturan tahun sebelumnya, hari berikutnya setelah kompetisi, para pemenang dari setiap kelas dan kompetisi tahun akan berkumpul di alun-alun akademi dan mereka akan dipandu oleh Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu ke Tanah Harta, Naga Lembah Api untuk mengolah. Ketika Huang Xiaolong ingat penjelasan Marshal Haotian bahwa Dragon Flame Valley dapat memperbaiki fisik dan meningkatkan kualitas pertempuran Qi, dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Karena dia mengolah Asura Tactics, dia menyebut pertempuran Qi-nya yang dicampur dengan aura spiritual Netherworld sebagai pertempuran Netherworld Qi. Kualitas pertempuran Qi Netherworld dapat dianggap tinggi di antara yang lain, jika dia bisa lebih meningkatkannya, dia tidak tahu sejauh mana itu bisa mencapai. Kegelapan malam berangsur-angsur menyebar saat sinar matahari mengalir keluar di langit pagi. Xiaolong menarik diri dari latihannya dan keluar dari kamarnya, merasa baik. Kelelahan dari pertempuran kemarin lenyap sepenuhnya. Sovereign, ada kabar baik. Tepat ketika Huang Xiaolong berjalan ke aula utama, Fei Hou berlari dengan penuh semangat dan berkata, saudara senior menghubungi guru, dan dia melaporkan tentang Sovereign kepada guru. Guru sangat senang dan bergegas ke kerajaan Luotong secepat mungkin. Babak 74, mengolah di lembah api naga. Kamu berhasil menghubungi tuanmu. Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Itu benar, penguasa. Fei Hou tersenyum dan menegaskan dengan hormat, tapi, tuan masih di kerajaan Mohe, dan untuk bergegas ke sini dari kerajaan Mohe akan membutuhkan sekitar 10 hari atau lebih. 10 hari, Huang Xiaolong mengangguk lembut. Dia sudah menunggu selama 2 tahun, menunggu selama 10 hari tidak masalah baginya. Yuming akan tiba 10 hari kemudian, dan pada saat itu, Huang Xiaolong bisa mendapatkan informasi tentang lokasi markas gerbang Asura darinya. Namun, Huang Xiaolong akan berkultivasi di Dragon Flame Valley selama setengah bulan. Dia hanya akan keluar setelah setengah bulan setelah masuk ke sana. Oleh karena itu, ketika Yuming tiba, dia harus menyusahkannya untuk menunggu beberapa hari sampai dia keluar dari Dragon Flame Valley. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong pergi ke alun-alun akademi bersama Fei Hou, sebagian besar pemenang kelas sudah menunggu di sana. Kehadiran Huang Xiaolong secara alami menarik perhatian mereka, menyebabkan semua siswa memandangnya. Mungkin Xiaolong tidak mengenali siswa-siswa ini, tetapi tidak diragukan lagi, mereka mengenalinya. Kemarin, selama kompetisi akademi, kinerja Xiaolong adalah yang paling mempesona dan menarik dari semua, bahkan membatasi keseluruhan nomor 1 akademi, pusat perhatian Chen Cheng. 12 roh bela diri kelas atas. Huang Xiaolong selamanya terukir dalam sejarah Kekaisaran Duanren, belum lagi kerajaan Luotong. Di tengah-tengah kelompok siswa, berdiri Lu Kei yang kalah dari Huang Xiaolong dan dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya saat dia melihat pemuda yang lebih kecil darinya. Lu Kei adalah salah satu dari 14 pemenang kelas tahun pertama, yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih di Dragon Flame Valley. Kemarin, setelah kompetisi berakhir, Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu memberikan pemberitahuan kepada Zhong Yuan, menekankan bahwa dia tidak perlu datang ke Akademi Bintang Kosmik lagi. Jangan datang lagi. Zhong Yuan diusir, dan setelah diusir, Zhong Yuan berlari ke saudara perempuannya dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu muncul di alun-alun. Ketika mereka berdua tiba, mereka melirik ke sekeliling kelompok siswa dan mata mereka bersinar terang seperti bintang ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Sikap mereka berubah dalam sekejap mata, para siswa benar-benar melihat Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu mekar menjadi senyum yang berisi jejak keinginan untuk menyenangkan Huang Xiaolong, bahkan menganggukkan kepala. Melihat adegan ini, kelompok siswa merasa iri dan cemburu, termasuk juara umum akademi, Chen Cheng. Bahkan dia belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Dan kemudian, Sun Zhang membuka mulutnya dan bertanya, Xiaolong, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Semua orang merasa pingsan. Bahkan Huang Xiaolong terkejut dengan pertanyaan, peduli. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Xiong Chu juga berkata kepada Huang Xiaolong dengan senyum di wajahnya, kamu masih anak yang sedang tumbuh, kamu harus makan dan tidur nyenyak. Anak tumbuh. Makan dan tidur nyenyak. Ketika siswa mendengar ini, mereka menjadi lebih terdiam melihat Huang Xiaolong. Jika kecemburuan dan kecemburuan bisa mengembun menjadi bentuk padat, itu akan mengalir keluar dari mata mereka seperti air. Oke, karena semua orang berkumpul, kami sekarang akan membawa kalian semua ke lembah api naga. Sun Zhang membuka mulutnya dan berkata. Ekspresinya berubah serius, ingat, setelah pergi ke Dragon Flame Valley, jangan berlarian seenaknya. Jangan berkeliaran seenaknya. Hati penasaran Huang Xiaolong menyala, apakah ada bahaya yang tidak diketahui di lembah naga api. Kemudian, Huang Xiaolong, Lu Kai, dan murid-murid lainnya mengikuti Sun Zhang dan Xiong Chu dan berjalan pergi dari alun-alun, menuju ke gunung di belakang akademi. Lembah naga api terletak di gunung belakang akademi. Setengah jam kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu membawa para siswa ke sebuah lembah. Di depan lembah berdiri batu setinggi 10 meter, di bagian atas batu, yang ditulis dalam bahasa kuno, ada 3 kata, Dragon Flame Valley. Aku akan memperingatkanmu lagi, sekali lagi, setelah kita memasuki Dragon Flame Valley, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak merajalela. Berdiri di depan batu yang merupakan pintu masuk ke lembah, Sun Zhang mengingatkan Huang Xiaolong dan sisa siswa. Kepala mengangguk taat. Hanya setelah melihat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu membimbing mereka ke Dragon Flame Valley. Tidak yakin apakah itu kesalahan persepsi, tetapi saat dia melangkah ke Dragon Flame Valley, roh kembaran naga kembarnya benar-benar bergerak sesaat. Hanya sesaat, dan kemudian mereka tetap diam seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan demikian Huang Xiaolong tidak terlalu memikirkannya, bergerak maju dengan siswa lainnya.
Saat mereka bergerak lebih dalam ke lembah api naga, suhu di sekitarnya semakin panas. Menjelang akhir, Huang Xiaolong merasakan sakit menusuk kulitnya karena panas yang tinggi. Sekitar 15 menit berlalu dan Sun Zhang, Xiong Chu, Huang Xiaolong dan yang lainnya berhenti di depan sebuah mulut besar ke sebuah gua. Ketika mereka masuk, efusi suhu yang sangat panas berhembus ke arah mereka. Sekitar 6 hingga 7 meter di dalam gua, kedua sisi tembok itu halus dan rata. Setiap 5 meter, sebuah batu terang bertatakan di sisi kiri dan kanan dinding gua, menerangi jalan setapak. Sekitar 100 meter, mereka datang di depan pintu batu yang dibuka oleh Sun Zhang, mengungkapkan ruang batu 10 meter persegi di dalamnya. Di tengah-tengah bilik batu ada formasi bintang berujung 5 dan tidak ada yang lain di dalam bilik itu. Zhang Yue, kamu masuk. Kata Sun Zhang. Zhang Yue adalah pemenang kelas 1 tahun pertama. Mengikuti instruksi Sun Zhang, Zhang Yue masuk dan duduk di tengah formasi bintang berujung 5. Kemudian, Sun Zhang membawa siswa yang tersisa lebih dalam ke dalam gua. Sebelum setiap pintu batu yang mereka temui, baik Sun Zhang atau Xiong Chu akan membuka pintu dan salah satu siswa akan diperintahkan untuk masuk. Segera, selain Huang Xiaolong, semua pemenang tahun pertama sudah masuk ke kamar batu. Sun Zhang dan Xiong Chu datang ke tangga batu dan mereka membawa siswa yang tersisa ke tingkat kedua gua. Di lantai bawah tingkat kedua, itu berisi banyak pintu batu seperti lantai di atas dan pemenang kelas tahun kedua diatur untuk berlatih di sini. Selanjutnya, mereka naik satu tingkat ke bawah di mana pemenang kelas tahun ketiga masuk ke kamar batu masing-masing. Terakhir, orang-orang yang tersisa adalah pemenang tempat pertama, kedua, ketiga dan keseluruhan pertama. Kelompok 4 Huang Xiaolong diatur ke dalam kamar batu di lantai dasar. Sebelum memasuki Dragon Flame Valley, Sun Zhang menjelaskan secara singkat logistik kamar batu kepada Huang Xiaolong dan para siswa. Semakin dekat ruang batu dengan Vena, semakin tinggi dan kuat jumlah dan kemurnian nyala api Qi yang dapat dimiliki seseorang. Menyerap melalui formasi arai. Dengan demikian, berkultivasi di tingkat yang lebih rendah akan membawa efek yang lebih besar dan lebih jauh lagi. 4 orang di tingkat 4 dapat bertahan selama setengah bulan atau 15 hari, tetapi para siswa yang berkultivasi pada tingkat pertama, kedua dan ketiga hanya diperbolehkan waktu 5 hari. Ini adalah keuntungan terbesar dari memenangkan kompetisi kategori tahun. Pintu batu ditutup setelah Huang Xiaolong masuk, dan dia melangkah ke tengah formasi susunan bintang 5 runcing dan duduk dalam posisi lotus. Formasi arai bersinar terang ketika dia mulai menjalankan Asura Tactics. Pada saat berikutnya, roh-roh bela diri naga kembar di tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba terbang, mengambang di ruang batu dan raungan naga bergema di ruangan itu. Ini, apa yang terjadi? Huang Xiaolong terperangah. Roh-roh bela diri naga kembar berada di luar kendalinya, terbang keluar dari tubuhnya sendiri. Situasi semacam ini adalah yang pertama bagi Xiaolong. Pada saat yang sama, aliran kuat api Qi membanjiri ruangan dari tanah di bawah melalui formasi arai, berubah menjadi banyak naga api kecil yang mengisi ruang batu dalam rentang beberapa napas. Seolah-olah Xiaolong sedang duduk di lautan api. Kemudian, naga kembar membuka mulut mereka dan melahap naga api kecil ini dan Xiaolong merasa mereka masuk ke dalam tubuhnya dan dia mulai memanas. Saat roh bela dirinya terus menelan Qi api yang tak berujung, itu mengalir di sepanjang meridian, daging, tulang Xiaolong, dan dimanapun di tubuhnya dan pertempurannya Qi melonjak dalam meridiannya pada saat yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiaolong lebih terkejut. Naga kembar benar-benar mengebor ke tanah seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik mereka untuk pergi di bawah lembah api naga. Babak 75, Pagoda. Dalam sekejap mata, naga kembar telah mengebor lebih dari 10 meter ke tanah. Semakin banyak udara panas yang keluar dari bawah tanah, dan karena Huang Xiaolong dan naga kembar sebenarnya adalah satu entitas, apa yang mereka lihat, dia juga bisa melihat hal yang sama. Lebih dari selusin meter di bawah, bumi di bawahnya berwarna merah menyala, mirip dengan magma. Naga kembar terus menelusuri lebih dalam, 70 meter, 80 meter, 90 meter, 100 meter dalam. Ketika ketinggiannya lebih dari 100 meter, tanah di sekitarnya berwarna merah tua, seolah dimasak oleh api. Suhunya hampir mencapai 1000 derajat, pada suhu seperti itu, bahkan seorang ahli Xiantian akan berubah menjadi abu. Tapi, roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong tidak terpengaruh. Mendekati kedalaman 200 meter, tiba-tiba, naga kembar itu tiba di ruang terbuka. Ada lautan api yang melonjak dan di bawahnya bergelembung magma, naga api kecil menggelembung dalam ukuran, menjadi naga api setebal beberapa meter. Api Qi yang sangat murni bergulung dan melonjak seperti ombak yang marah di lautan api. Dari magma di bawah, Qi berkumpul, berubah menjadi vena naga api besar. Apakah ini vena naga alami di bawah lembah naga api? Dan yang tergantung di atas magma yang menggelegak itu adalah sebuah pagoda. Lampu-lampu emas berkedip keluar dari pagoda sementara ada beberapa naga api setebal 1 meter yang mengelilinginya. Selain itu, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa pagoda itu terus-menerus memancarkan Qi naga api. Xiaolong tertegun, bisakah semua Qi api di lembah api naga ini berasal dari pagoda ini? Mungkinkah pembentukan vena magma alami di bawah ini juga telah diciptakan oleh pagoda? Apa pagoda ini? Pada saat ini, naga kembar di atas lautan api meraung kegirangan dan satu naga hitam dan satu biru berenang ke arah pagoda, mengelilinginya. Naga kembar berputar tanpa henti di sekitar pagoda dan pagoda bersinar cerah dan bergetar kuat. Naga api di sekitar pagoda melesat ke arah naga biru dan hitam seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan, ingin menelan roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong. Namun, tepat ketika naga api ini mendekati mereka, naga hitam dan biru itu membentangkan rahangnya dan melahap semua naga api dengan bersih. Naga kembar tidak berhenti setelah melahap naga api yang menyerang mereka, mereka melanjutkan ke naga api lainnya dan satu demi satu, naga api dengan berbagai ukuran masuk ke perut naga hitam dan biru.
Naga api tebal ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai ukuran ini dan kemurnian mereka 10 kali lebih tinggi dari apa yang bisa diserap Huang Xiaolong melalui formasi bintang berujung 5 di ruang batu, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Beberapa saat kemudian, naga api di atas lautan api ditelan ke perut naga hitam dan biru sampai tidak ada yang tersisa. Dan setelah melahap naga ki api ini, roh naga-naga kembaran Huang Xiaolong hampir 2 kali lipat, sisik pada kedua tubuh mereka menjadi lebih kompak, lebih berkilau dan kuku mereka yang kokoh menjadi lebih kuat. Di permukaan, naga hitam dan biru tampak seperti mereka dilapisi dengan cahaya merah menyala, berdesir di sepanjang sisik tubuh mereka dan aura penekan alami naga berlipat ganda. Ketika semua naga api ki hilang, naga hitam dan biru sekali lagi mengelilingi pagoda. Tapi, di sekitar pagoda ada penghalang ki api yang tak terlihat, menghalangi naga hitam dan biru beberapa meter jauhnya, tidak bisa mendekatinya. Meski begitu, setiap kali naga hitam dan biru berputar di sekitarnya, penghalang ki api akan menjadi sedikit lebih tipis. 1 jam kemudian, penghalang ki api menghilang sepenuhnya. Kemudian, naga hitam dan biru membungkus pagoda dengan tubuh mereka dan kembali ke kamar batu tempat Huang Xiaolong berada. Hanya dalam beberapa saat, naga hitam dan biru mencapai ruang batu. Pagoda melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Seketika, api murni yang kuat pecah dari pagoda, mengalir ke tubuh Xiaolong. Tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah-olah dia jatuh ke dalam genangan magma, organ-organnya terasa seperti direbus dalam lava yang hangus, menyebabkan rasa sakit yang menyakitkan. Jenis rasa sakit dari suhu ekstrim ini hampir membuat Xiaolong kehilangan kesadarannya, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menjalankan asuras taktiks untuk memperbaiki ki naga api yang kejam ini sehingga dia bisa menyerapnya. Satu aliran api ki demi satu menyebabkan wajah Xiaolong berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia terus memurnikan ki api yang memasuki tubuhnya, tetapi pagoda terus memuntahkan aliran api ki yang tak berujung yang bahkan membuat Xiaolong berhalusinasi bahwa dia sedang dipanggang dari dalam keluar. Saat Huang Xiaolong terus memurnikan ki api di dalam tubuhnya, di permukaan kulitnya ada jejak kotoran hitam bercampur darah yang mengalir keluar dari pori-porinya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Xiaolong memakan buah yang, itu membersihkan sumsumnya dan pada saat itu, kotoran hitam juga keluar dari tubuhnya. Namun, sekarang, jumlahnya jauh lebih tinggi dan bercampur darah. Segera, kotoran-kotoran campuran darah ini berubah menjadi lapisan keropeng yang keras seolah-olah memenjarakannya di dalam. Dari jauh, Huang Xiaolong tampak seperti seseorang yang jatuh ke genangan darah. Setelah sedikit lebih dari 1 jam, bergantung pada penggunaan asura taktiks yang berkelanjutan, Huang Xiaolong bisa merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, dan setelah 2 jam, api ki murni yang keluar dari pagoda memberi Xiaolong perasaan hangat dan nyaman sebagai gantinya dari rasa sakit yang tak tertahankan pada awalnya. Setiap kali pagoda memuntahkan ki api, Xiaolong mendeteksi perubahan di dalam tubuhnya, bahwa organ-organ dalamnya menjadi lebih kuat. Sepanjang waktu, naga hitam dan biru melilit pagoda, menelan ki api yang keluar darinya. Sementara roh kembaran naga kembar Xiaolong, menculik pagoda ke dalam kamar batu tempat dia berada, siswa lainnya yang berkultivasi di kamar batu lain seperti Lu Kai dan Chen Cheng, merasakan api ki dari formasi susunan telah melemah. Sedikit. Meskipun mereka merasa aneh, tidak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Permukaan kulit Huang Xiaolong mengeras dengan lapisan darah yang dicampur dengan kotoran dan perlahan-lahan memancarkan warna merah berapi-api, kemudian, meleleh sepotong demi sepotong dan jatuh ke lantai. Pada saat ini, lebih banyak kotoran dikeluarkan dari tubuhnya, sekali lagi menciptakan lapisan baru pada permukaan kulitnya. 3 hari lagi datang dan pergi, lapisan-lapisan ketidakmurnian ini meleleh, jatuh, dan muncul sekali lagi, terulang kembali. Seperti ini, setelah 3 putaran, tidak ada lagi kotoran tercampur dengan darah yang keluar dari pori-pori Huang Xiaolong, permukaan kulitnya tampak seputih salju dengan cahaya di seluruh tubuhnya. Di dalam luar, tubuh Huang Xiaolong telah mengalami perubahan luar biasa. Bukan hanya kulit dan tubuhnya, tetapi bahkan temperamen dan auranya tidak sama. Ketika batas waktu 15 hari datang, Xiaolong telah maju ke puncak Orde ke-6 dari puncak Orde ke-6, kurang dari setengah langkah dan dia bisa menerobos ke prajurit ke-7 Orde. Setelah hari ke-15, Huang Xiaolong ingat roh kembarnya naga kembarnya kembali ke tubuhnya dan pagoda itu benar-benar mengikuti ke tubuhnya juga. Di dalam tubuhnya, pagoda terus memuntahkan api ki, memanaskan tubuhnya tanpa henti. Penemuan ini membuat Huang Xiaolong sangat senang, dalam hal ini, bukankah itu berarti api ki akan terus memperkuat fisiknya setiap detik setiap hari? Dalam jangka panjang, sampai sejauh mana kekuatan dan pertahanan fisiknya akan meningkat. Tidak hanya itu, meridian dan pertempuran ki-nya dapat ditingkatkan tanpa batas sejauh mana mereka bisa mencapai. Huang Xiaolong mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Menekan kegembiraan di hatinya, dia berjalan keluar dari kamar batu beberapa detik kemudian. 3 orang lainnya juga keluar dari kamar batu masing-masing di mana Sun Zhang dan Xiong Chu sudah menunggu mereka. Melihat keempat siswa keluar, tatapan Sun Zhang dan Xiong Chu tidak bisa tidak jatuh pada tubuh Huang Xiaolong, dan temuan itu membuat mata mereka melebar karena terkejut. Article 2 of 2. Bab 76, Kantor Pusat Gerbang Asura. Kamu adalah Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong dengan mata melebar. Hanya 15 hari di dalam ruang batu, namun Huang Xiaolong benar-benar tumbuh lebih tinggi. Kulitnya, temperamennya, dan auranya telah berubah secara drastis. Jika mereka berada di tempat yang berbeda, tanpa pengamatan yang cermat, mereka benar-benar tidak akan bisa mengenali Xiaolong. Bahkan, ketika Chen Cheng dan 2 siswa lainnya keluar dari kamar batu mereka benar-benar tidak mengenalinya. Melihat reaksi Sun Zhang dan Xiong Chu, Huang Xiaolong merasa tidak berdaya tentang hal itu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai penegasan.
Xiaolong, apakah kamu baik-baik saja? Sun Zhang datang di sampingnya dan bertanya, penuh kekhawatiran. Perubahan drastis seperti itu dalam 15 hari, semoga tidak ada yang salah. Saat ini, Huang Xiaolong dianggap sebagai akademi dan kesayangan kerajaan Luotong. Apa yang bisa terjadi pada aku? Huang Xiaolong tersenyum tanpa daya, saat ini, tubuhnya dalam kondisi terbaik. Dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang iblis tingkat 7 dengan satu pukulan. Lalu semuanya baik-baik saja. Sun Zhang dan Xiong Chu diam-diam menghela napas lega. Dengan berakhirnya waktu kultivasi, keduanya membawa Huang Xiaolong dan 3 siswa lainnya keluar dari Dragon Flame Valley, Lu Kai dan yang lainnya telah pergi 10 hari sebelumnya. Keluar dari Dragon Flame Valley, kelompok 6 segera tiba di alun-alun akademi. Chen Cheng, Huang Xiaolong, dan 2 lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Sun Zhang dan Xiong Chu, tetapi ketika Xiaolong berbalik ingin pergi, Sun Zhang berseru, Xiaolong, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Petik 1. Huang Xiaolong berhenti sejenak dan berbalik, dan dia memandang Sun Zhang dan Xiong Chu keduanya. Pandangan dipertukarkan antara Sun Zhang dan Xiong Chu, kemudian, Sun Zhang mengeluarkan botol kecil dan berkata, ini adalah roh 5 kelas tinggi, bawa. 5, kelas tinggi roh 5 dan... Huang Xiaolong terkejut, lalu matanya menyala. Juara umum akademi, Chen Cheng dihargai dengan satu roh 5 kelas tinggi, bahkan ke akademi, kelas 5 roh dan sulit didapat. Tapi, Sun Zhang dan Xiong Chu benar-benar memberinya satu. Xiong Chu terkekeh, berkata, itu benar, ini adalah roh 5 kelas 5 yang tertinggi. Anggap itu sebagai hadiah pribadi kami untuk kamu. Xiaolong, berlatih keras. Kami berdua berharap kamu bisa maju ke Orde ke-7 segera. Petik 2. Huang Xiaolong mengambil botol itu, merasa senang di hatinya. Roh 5 kelas tinggi dan, dengan ini, kekuatan ibunya dapat meningkatkan level lain. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak membutuhkannya. Di wajah Huang Xiaolong adalah ekspresi rasa terima kasih kepada Sun Zhang dan Xiong Chu, dan dia berkata, jangan khawatir, aku akan berlatih keras dan memanfaatkan waktu untuk menerobos ke Ordo ke-7 sesegera mungkin. Mendengar ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu mekar. Sun Zhang tersenyum berkata, dengan dandan roh kelas 4 yang kamu miliki itu, bersama dengan yang satu ini dan bakat kamu, kami percaya dalam waktu setengah tahun kamu dapat maju ke puncak Orde ke-6 di akhir dan dalam 1 tahun, kamu pasti bisa menerobos ke Ordo ke-7. Petik 2. Jika 2 orang ini tahu Huang Xiaolong ingin memberikan hadiah juara tahun pertama, dan roh kelas 4 yang tinggi ini kepada dan orang tuanya, apa yang akan mereka pikirkan? Tentu saja, bahkan tanpa 2 pil ini, Xiaolong memperkirakan bahwa ia akan menerobos dalam waktu setengah tahun. Beberapa saat kemudian, Xiaolong meninggalkan akademi, kembali ke Tianxuan Mansion. Ketika dia sampai di pintu masuk Tianxuan Mansion, Fei Hou, Marshal Hao Tian, dan seorang pria parubaya sedang menunggu di pintu utama Tianxuan Mansion. Pria parubaya yang tidak dikenal ini memiliki alis yang tajam dan mata yang dalam yang tak terduga, dan garis tipis uban di pelipisnya. Dia berdiri di sana seperti pedang yang siap terbang keluar dari sarungnya kapan saja, mampu membalikkan bumi. Marshal Hao Tian dan Fei Hou yang berdiri selangkah di belakangnya, hampir pudar ke latar belakang. Melihat pria parubaya ini, Huang Xiaolong sudah bisa menebak identitasnya. Tetua Gerbang Asura, Yu Ming. Ketika Huang Xiaolong muncul, pria parubaya itu memandang ke atas, matanya tajam seperti pisau, memberikan aura menindas yang tak terlihat, membuatnya sulit bernapas dengan tekanan yang dia keluarkan. Sovereign. Joy terlihat jelas di wajah Fei Hou dan Marshal Hao Tian ketika mereka melihat Huang Xiaolong, mereka bergegas untuk memperkenalkan Huang Xiaolong kepada pria parubaya, Tuan, itu adalah Sovereign, Sovereign kembali. Petik 2. Pandangan Yu Ming tak terhindarkan jatuh pada jari manis kiri Huang Xiaolong di mana Asura Ring berada. Tiba-tiba, dia gemetar dengan bersemangat, dan semua aura tiraninya lenyap dalam sekejap saat dia berjalan menuju Huang Xiaolong dan membungkuk memberi hormat, Tetua Gerbang Asura Yu Ming menyambut Sovereign. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Petik 2. Melihat tuan mereka seperti ini, Marshal Hao Tian dan Fei Hou dengan cepat mengikuti. Cepat, tolong berdiri. Huang Xiaolong melangkah dan membantu mereka bertiga naik. Setelah ketiganya berdiri, Huang Xiaolong berbicara, ayo masuk dan bicara. Beberapa menit kemudian, keempatnya datang ke aula utama dan Huang Xiaolong melambaikan penjaga Marshal Mansion dan sekelompok budak Bolivia. Aku mendengar dari Marshal Hao Tian dan Fei Hou, kamu pergi ke kerajaan Mohe untuk melakukan sesuatu. Setelah semua orang duduk, Huang Xiaolong bertanya pada Yu Ming. Begitulah, penguasa. Yu Ming dengan cepat berdiri dan menjawab dengan hormat, 3 tahun yang lalu, bawahan ini mencari alkimia hidup dan mati untuk alkimia dan aku mendengar bahwa kerajaan Mohe memilikinya, jadi bawahan bergegas ke sana. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, tujuan utama aku meminta Hao Tian dan Fei Hou untuk menghubungi kamu adalah untuk menanyakan tentang situasi Gerbang Asura saat ini dan lokasi kantor pusat. Lokasi markas Gerbang Asura. Yu Ming berbicara dengan suara yang suram, faktanya, markas Gerbang Asura tidak ada di benua angin salju. Apa? Tidak di Snow Wind Continent. Huang Xiaolong sangat terkejut, dia menoleh untuk melihat Fei Hou dan Hao Tian dan menemukan bahwa mereka berdua memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Tampaknya, tak satu pun dari mereka memikirkan kemungkinan bahwa markas Gerbang Asura tidak berlokasi di benua yang sama. Itu benar, Sovereign. Yu Ming terus menjelaskan, markas besar kami dibangun di Starcloud Continent. Starcloud Continent. Mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Di dunia martial spirit ini, bukankah hanya benua angin salju? Mungkinkah ada banyak benua yang berbeda?
Martial Haotian dan Fei Hou tidak pernah menyebut ini padanya sebelumnya. Dalam kata martial spirit ini, ada benua lain selain benua angin salju. Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi. Yuming mengangguk, ya, penguasa. Di Martial Spirit World, ada 3 benua, benua angin benua, benua Starcloud, dan 10 arah benua. Starcloud dan 10 arah benua jauh lebih besar dari benua angin salju. Markas besar gerbang Asura kami berada di pusat Starcloud kontinen, di tempat bernama Zhongzhou, di puncak Heavenly Sky Phoenix Mountain. Petik 2. Starcloud benua, Zhongzhou, di puncak Gunung Phoenix Surgawi. Huang Xiaolong mengulangi sekali untuk dirinya sendiri. Sovereign ingin pergi ke markas besar. Pada saat ini, Coklat Yuming mengerut bersama-sama dan memberanikan diri, jika Sovereign berencana untuk pergi ke markas Asuras Gate, aku takut. Takut apa? Mengejar Huang Xiaolong. Aku khawatir itu akan beresiko. Yuming berkata, 50 tahun yang lalu, penguasa lama menghilang tiba-tiba. Kepala domain utama Chen Tianqi selalu ingin mengendalikan gerbang Asura dan melangkah ke posisi Sovereign. Tetapi, Zhao Su, kustodian kiri, dan Zhang Fu, kustodian kanan dan banyak tetua menentang gagasan itu. Jadi, gerbang Asura dibagi menjadi 2 faksi karena ini. Petik 2. Kepala domain utama Chen Tianqi. Huang Xiaolong menatap Yuming, penuh keraguan. Di bawah Sovereign, ada kepala domain utama, wakil kiri dan kanan, dan setelah mereka, ada kepala bagian dan tetua. Yuming menjelaskan, sebenarnya, kepala domain utama Chen Tianqi adalah kakak senior Sovereign. Petik 2. Kakak seniorku. Huang Xiaolong kagum dengan informasi ini, Yuming mengangguk dan melanjutkan, kepala domain utama Chen Tianqi adalah murid yang diterima penguasa lama sekitar 200 tahun yang lalu. Tahun-tahun ini, ia terus mencari berita tentang Sovereign lama. Jika Sovereign ingin pergi ke markas besar dan diberitahukan kepada kepala domain utama Chen Tianqi, dia pasti akan berusaha untuk membunuhmu untuk merebut cincin Asura sehingga dia bisa mengambil alih posisi Sovereign dengan justifikasi. Bab 77, Harta Karun Surgawi. Alis Huang Xiaolong berkerut ringan, dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki saudara senior. Chen Tianqi. Huang Xiaolong mengerti apa yang dimaksud Yuming. Dalam situasi saat ini, gerbang Asura dibagi menjadi 2 faksi, satu sisi dipimpin oleh Chen Tianqi yang ingin mengambil alih sekte dan menjadi penguasa, sementara yang lain dipimpin oleh kustodian kiri dan kanan, Zhao Su dan Zhang Fu. Sebagian besar tetua setuju dan memihak Zhao Su dan Zhang Fu, hanya orang yang memiliki cincin Asura yang dapat menggantikan Sovereign lama, seperti Yuming dan murid-muridnya, Haotian dan Fei Hou. Tidak ada pertanyaan tentang Yuming dan kesetiaan faksi ini. Kalau tidak, ketika Yuming, Haotian, dan Fei Hou tahu dia memiliki cincin Asura, mereka akan merebutnya darinya tanpa berpikir 2 kali. Jika faksi Chen Tianqi dibuat sadar akan keberadaannya dan fakta bahwa cincin Asura ada di tangannya, bahkan jika dia jauh di benua angin salju, di kerajaan Luotong, benih wijen, kecil ini, dia akan jatuh ke dalam posisi berbahaya. Pada saat ini, suara Yuming terdengar lagi, jika kepala domain utama Chen Tianqi tahu tentang Sovereign dan Asura Ring, ia pasti akan mengirim orang untuk membunuh Sovereign. Kemungkinannya, dia bahkan mungkin akan mendekati dirinya sendiri. Petik 2. Suara Huang Xiaolong terdengar suram saat dia bertanya, Chen Tianqi ini, seberapa kuat dia? Yuming menggelengkan kepalanya, mengatakan, bawahan tidak begitu jelas tentang ini. Dalam dekade terakhir, tidak ada yang melihat kepala domain utama Chen Tianqi mengungkapkan kekuatan sejatinya, namun, pada saat Sovereign lama pergi, kekuatan kepala domain utama Chen Tianqi telah mencapai Fifth Order Saint Realm. Petik 2. Fifth Order Saint. Hati Huang Xiaolong berdegup kencang mendengar itu berarti bahwa lebih dari 1 dekade yang lalu, Chen Tianqi ini sudah menjadi prajurit Realm Saint Order 5. Pada saat ini, Huang Xiaolong benar-benar merasa kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun dibandingkan dengan rekan seusianya, bakat dan kemajuannya dapat dianggap sebagai menantang surga, melawan para pejuang kerajaan Xiantian dan Sein, kekuatannya yang sangat kecil tidak signifikan. Mengandalkan kekuatan Santa Fifth Order Sein, untuk memadamkannya, Chen Tianqi bisa melakukannya tanpa menggerakkan kelingkingnya. Sekali lagi, Yuming terus berbicara, menyela pikiran Huang Xiaolong, bakat kepala domain utama Chen Tianqi sangat tinggi, memiliki semangat bela diri 13 kelas atas, 12 sayap malaikat. Selain itu, roh bela diri malaikatnya memiliki kekuatan pertempuran terkuat, malaikat perang. Petik 2. 13 roh bela diri kelas atas, 12 Winged Angel. Memiliki kekuatan pertempuran terkuat, malaikat perang. Mata Huang Xiaolong menyipit dalam sikap termenung. Tapi, ini tidak mengherankan bagi Huang Xiaolong karena hanya mereka yang memiliki roh bela diri yang luar biasa dapat menahan niat pembantaian neraka Netherworld dan mempraktikkan Asura Tactics, dengan demikian menjadi murid Ren Wokuang. Jika ini masalahnya, maka selain Huang Xiaolong dan Ren Wokuang, di dunia ini ada orang lain yang berlatih taktik Asura, Chen Tianqi. Tentu saja, menilai dari apa yang dikatakan Yuming, meskipun Chen Tianqi berlatih Asura taktik seperti dia tidak memiliki pedang Asura. Dengan demikian, Huang Xiaolong yakin Chen Tianqi tidak memiliki pengetahuan budidaya keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura, lebih jauh lagi, menurut apa yang tertulis pada ilustrasi, hanya Sovereign Gate Asura yang bisa mempraktikannya. Jelas, Chen Tianqi tidak belajar satupun dari mereka. Di antara langit dan bumi ini, hanya ada Huang Xiaolong dan Ren Wokuang yang berlatih keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura. Tuan, sebenarnya, bakat Sovereign tidak lebih buruk dari kepala domain utama Chen Tianqi. Pada saat ini, Fei Hou buru-buru berkata kepada Yuming. Sebelumnya, tanpa izin Huang Xiaolong, Fei Hou dan Marshal Haotian tidak berani mengungkapkan apapun tentang roh bela dirinya kepada Tuan Yuming saat ia berkultivasi di lembah api naga. Jadi, sampai saat ini,
Yuming tidak tahu tentang roh bela diri kembar Huang Xiaolong yang luar biasa. Mendengar Fei Hou berbicara, Yuming dengan cepat menoleh ke Huang Xiaolong, ekspresi tidak percaya di wajahnya, mungkinkah Sovereign juga memiliki roh bela diri kelas atas 13. Kepala domain utama Chen Tianqi adalah orang dengan talenta tertinggi di gerbang Asura dan di seluruh Star Cloud kontinen, bakatnya dianggap sebagai salah satu bakat utama. Belum lagi, semangat bela diri 13 kelas atas. Bahkan kelas 13 roh bela diri adalah permata langka di seluruh dunia martial spirit. Jadi, Yuming tidak dapat disalahkan atas reaksinya yang tidak percaya ketika tersirat bahwa Huang Xiaolong, seperti Chen Tianqi, memiliki semangat bela diri kelas atas 13. Pada titik ini, Marshal Hao Tian dan Fei Hou mengalihkan pandangan mereka ke arah Huang Xiaolong. Mata Yuming tidak beranjak dari Huang Xiaolong sejak mendengar kata-kata Fei Hou. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong memanggil roh bela diri naga kembarnya, tidak berencana untuk menipu Yuming. Seketika, cahaya terang muncul dari tubuh Huang Xiaolong dan naga hitam besar terlihat melayang di atasnya. Naga hitam ilahi primordial. Kedua mata Yuming menonjol karena terkejut. 12 roh bela diri kelas atas. Bakat seperti itu, meskipun tak tertandingi oleh kepala domain utama Chen Tianqi, tetapi itu masih mengejutkan. Dan itu sudah cukup untuk berdiri di pucuk pimpinan dan menjadi Sovereign Gate Asura mereka. Tepat pada saat ini, cahaya biru menyilaukan pecah di belakang Huang Xiaolong. Di bawah mata Yuming yang tercengang, seekor naga biru muncul di aula, mengambang dengan tenang di udara di sebelah naga hitam. Naga hitam dan biru terjalin bersama, dan gemaderu naga bergetar di keempat arah. Yuming yang tercengang menatap kosong pada kedua naga, pikirannya adalah sepotong putih. Kembar, roh bela diri kembar yang luar biasa. Selain itu, keduanya adalah roh bela diri primordial Divine Dragon. Naga biru, sudah bertahun-tahun di dunia martial spirit, namun Yuming belum pernah mendengar ada yang memiliki roh bela diri naga biru. Terkuras untuk beberapa waktu, lidah Yuming dipelintir menjadi simpul, mirip dengan bagaimana murid-muridnya, Fei Hou dan Marshal Hao Tian bereaksi ketika mereka pertama kali tahu. Dalam tindakan tiba-tiba, Yuming berdiri dari kursinya dan berlutut dengan satu lutut. Sovereign tak terkalahkan di seluruh dunia. Yuming memuji, gemetar karena kegembiraan. Huang Xiaolong cepat mengangkat Yuming, tapi dia tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum dia mau bangun. Meski begitu, dia tampaknya tidak tenang, dan cara dia memandang Huang Xiaolong sama sekali berbeda dari sebelumnya. Setelah Yuming berdiri, Huang Xiaolong berpikir sejenak sebelum berkata, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian semua. Di depan Yuming, Fei Hou, dan Marsekal Hao Tian, cahaya terang lain bersinar di belakang Huang Xiaolong, mengungkapkan sebuah pagoda emas mengkilap. Pagoda yang sama yang dimiliki Huang Xiaolong, ditemukan di Dragon Flame Valley. Sebagai tetua gerbang Asura, Yuming memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dan dia mungkin bisa mengenali pagoda ini. Huang Xiaolong ingin membiarkan Yuming mengidentifikasi harta seperti apa pagoda itu. Dengan tingkat kesetiaan yang ditunjukkan oleh trio murid-murid utama, Huang Xiaolong tidak takut mereka akan membocorkan berita tentang hal itu. Fei Hou, Marshal Hao Tian, dan Yuming memandang pagoda emas di belakang Huang Xiaolong, dan masing-masing dipenuhi dengan kebingungan. Namun, Yuming tiba-tiba bergetar seolah-olah dia dialiri listrik, ini sama dramatisnya dengan ketika dia melihat naga hitam Huang Xiaolong, dengan bibir bergetar, dia menunjuk jari ke pagoda emas yang melayang di belakang Huang Xiaolong, matanya hampir bermunculan saat dia tergagap, apakah ini pagoda harta karun Linglong? Pagoda harta karun Linglong. Baik Fei Hou, dan Marshal Hao Tian memandang guru Yuming yang bersemangat, dan keduanya menjadi lebih bingung, jelas, keduanya belum pernah mendengar tentang pagoda harta karun Linglong ini. Perhatian Huang Xiaolong juga tertuju pada Yuming. Pagoda harta karun Linglong. Ini benar-benar pagoda harta karun Linglong. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang lain selain pagoda emas di depan Yuming, matanya menyala dengan emosi, dan irama napasnya bertambah cepat. Melihat reaksi dramatis Yuming, Huang Xiaolong merasa terdiam. Namun, menilai dari reaksinya, apa yang disebut pagoda harta karun Linglong ini adalah barang yang sangat langka dan berharga. Setelah waktu yang sepertinya setengah hari, Yuming akhirnya tenang, menatap Huang Xiaolong, matanya mengandung sedikit saja rasa iri. Bahkan ketika Huang Xiaolong memanggil roh kembarnya naga yang luar biasa, tidak ada iri di matanya. Menghirup napas dalam-dalam, Yuming berkata kepada Huang Xiaolong, antara surga dan bumi, ada benda yang disebut sebagai harta karun surgawi. Setiap kali tracer surgawi muncul, itu akan memicu jejak berdarah di belakangnya, banyak kekuatan bersaing untuk itu dan banyak orang mati untuk itu. Yuming berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, mata berbinar ketika dia menatap pagoda di belakang Huang Xiaolong, antara surga dan bumi, ada total 32 surgawi harta karun. Dan pagoda Sovereign, jika aku tidak salah, harus menjadi nomor 9, pagoda harta karun Linglong. Petik 2. Heavenly Treasure, nomor 9, Linglong Treasure Pagoda. Yuming menambahkan, setiap harta karun surgawi memiliki efek magis yang berbeda, terutama terhadap kultivasi seseorang itu memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Sovereign harus menyadari hal ini karena Sovereign berhasil mengendalikan pagoda harta Linglong ini. Juga, saat Sovereign menjadi lebih kuat di masa depan, manfaat pagoda harta karun Linglong ini hanya akan meningkat. Bab 78, Daftar Harta Karun Surgawi nomor 1. Huang Xiaolong perlahan mengangguk, memang, pagoda harta karun Linglong mengeluarkan ki naga api sepanjang waktu di dalam tubuhnya dan ki ini jauh lebih murni daripada ki api yang dapat diserap dari susunan bintang berujung 5 di ruang batu lembah naga api. Tingkat kemurnian bisa dikatakan lebih dari 10 kali lebih besar. Seperti apa yang dikatakan Yuming sebelumnya, pagoda harta karun Linglong ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan untuk budidaya Huang Xiaolong di masa depan.
Kamu berkata, saat aku semakin kuat, pagoda ini akan memainkan peran yang lebih besar. Huang Xiaolong bertanya pada Yu Ming, apa maksudmu? Yu Ming menjawab dengan hormat, tentang pagoda harta karun Linglong, bawahan tidak tahu banyak, tetapi aku mendengar beberapa orang mengatakan bahwa pagoda harta karun Linglong memiliki total 9 lapisan. Seiring tuannya menjadi lebih kuat, setiap lapisan dapat dibuka sesuai. Petik 2. Total 9 lapisan. Huang Xiaolong terkejut. Meskipun dia mengekang di pagoda harta karun Linglong, tapi dia benar-benar tidak tahu bahwa ada 9 lapisan di dalam pagoda. Bisakah setiap lantai menyimpan harta yang berbeda di dalam? Pada saat ini, suara Yu Ming terdengar ketika dia terus menjelaskan, berdasarkan rumor, dari lapisan pertama pagoda harta karun Linglong, itu dapat menghasilkan sesuatu yang disebut mutiara naga api, adapun penggunaannya, bawahan ini tidak yakin. Petik 2. Naga api mutiara. Detak jantung Huang Xiaolong bertambah cepat. Naga-naga api ini haruslah semacam manik terkondensasi keluar dari penumpukan naga api Qi. Dalam bentuk aslinya, Qi naga api dapat melunakkan dan memperkuat tubuh fisik dan meningkatkan kualitas pertempuran Qi, oleh karena itu, tak perlu dikatakan, naga-naga api ini mungkin bahkan lebih kuat. Menelannya sebelum latihan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik 100 kali lipat. Tiba-tiba, Huang Xiaolong memikirkan masalah penting dan bertanya pada Yu Ming, lalu, naga-naga api ini, bisakah orang lain menelannya untuk kultivasi? Jika orang lain bisa melakukannya, ketika dia membuka lapisan pertama nanti, dia bisa memberikan naga api ini mutiara untuk orang tuanya, adik perempuan, adik laki-laki, Lilu, serta Fei Hou, Hao Tian, dan yang lainnya. Tidakkah ini berarti orang tuanya dan orang-orang yang dekat dengannya juga dapat meredam fisik mereka dan meningkatkan pertempuran Qi mereka secara terus-menerus? Yu Ming sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, orang lain seharusnya bisa. Namun, Sovereign, menurut rumor, pagoda harta karun Linglong membutuhkan aura spiritual alami untuk dapat membentuk naga-naga api, sehingga mungkin hanya bisa menghasilkan satu naga-naga api setelah periode waktu tertentu secara sebentar-sebentar. Petik 2. Ini membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening dan dia bertanya, apakah ada metode lain untuk membuat pagoda harta karun Linglong menghasilkan lebih banyak mutiara naga api? Yu Ming menggelengkan kepalanya, ini, bawahan tidak tahu. Huang Xiaolong mengangguk perlahan, sepertinya dia hanya bisa menunggu dan mengujinya di masa depan. Lalu, apakah kamu tahu tingkat kekuatan apa yang diperlukan untuk membuka lapisan pertama pagoda? Tanya Huang Xiaolong dengan suara yang suram. Rumor mengatakan bahwa seseorang harus menjadi orde ke-7 Haotian, dan lapisan kedua harus menjadi orde pertama Xiantian. Yu Ming menjawab sebelum menambahkan, tapi kekuatan apa yang dibutuhkan untuk membuka lapisan ketiga, bawahan ini tidak tahu. Urutan ke-7 Haotian. Huang Xiaolong senang. Jika ini benar, maka dalam waktu setengah tahun, bukankah itu berarti dia bisa membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong? Dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke Ordo ke-7 dalam 6 bulan mendatang. Apakah kamu tahu harta nomor 1 di daftar harta karun surgawi? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain karena penasaran, harta seperti pagoda harta karun Linglong hanya terdaftar sebagai yang ke-9, jadi ini membuat Huang Xiaolong bertanya-tanya tentang harta yang terkenal sebagai nomor 1. Aku dengar itu gunung. Jawab Yu Ming. Sebuah gunung. Huang Xiaolong tertegun, dia membayangkan banyak kemungkinan yang berbeda, tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa harta karun surgawi pertama akan berubah menjadi gunung. Yu Ming mengangguk, itu penguasa yang benar, itu adalah gunung yang disebut Gunung Surgawi. Sumi. Petik 2. Gunung Surgawi. Sumi. Ulang Huang Xiaolong. Menurut legenda, di Gunung Surgawi, Sumi ada sesuatu yang disebut geocentric Buddha Milk, keajaiban yang terakumulasi antara langit dan bumi. Setelah menelannya, kultivasi hanya setengah dari upaya. Orang yang memiliki Gunung Sumi Surgawi dikatakan diberkati dengan kekuatan bumi yang agung, meningkatkan pertahanan seseorang hingga mencapai batas tertentu. Yu Ming berkata, tidak hanya itu, ada keterampilan pertempuran dalam Gunung Sumi Surgawi yang disebut Hukum Sumi yang saleh dan itu diklaim sebagai keterampilan pertempuran terkuat yang pernah ada. Petik 2. Hukum Sumi yang saleh. Keterampilan pertempuran terkuat yang pernah ada. Kemudian, itu adalah keterampilan pertempuran terkuat di dunia ini. Namun, setelah muncul sekali lagi ratusan ribu tahun yang lalu, belum ada berita tentang Gunung Surgawi. Sumi sejak saat itu. Yu Ming menggelengkan kepalanya seolah-olah merasa kasihan. Oh, mengapa begitu? Huang Xiaolong penasaran. Hanya mereka yang memiliki roh bela diri yang luar biasa yang bisa mengendalikan harta surgawi ini. Semakin tinggi pangkat surgawi harta, semakin tinggi persyaratan roh bela diri. Karena itu, diperlukan orang-orang dengan semangat kelas 13 dan di atas untuk memiliki kesempatan. Terutama dalam kasus Gunung Surgawi. Sumi, itu membutuhkan seseorang dengan roh bela diri kembar dari jenis yang sama untuk mengendalikannya, tetapi di dunia martial spirit, sudah ribuan tahun sejak seseorang seperti itu muncul. Pada titik ini, mata Yu Ming bersinar seperti bintang ketika dia melihat Huang Xiaolong. Aku tidak berharap bahwa setelah begitu lama, Sovereign benar-benar memiliki jenis roh bela diri kembar hebat yang sama. Mendengar ini, Huang Xiaolong tertegun pada awalnya dan itu berubah menjadi sukacita. Jika apa yang dikatakan Yu Ming benar, maka Gunung Sumi yang saleh ini masih tidak memiliki pemilik. Secara kebetulan, jika dia datang untuk menghadapinya di masa depan, dia pasti harus mengendalikannya. Sovereign, sebenarnya, pagoda harta karun Linglong kamu juga memiliki satu set metode penanaman warisan yang disebut tubuh Linglong emas. Yu Ming menyatakan tanpa basa-basi, tubuh Linglong emas ini adalah metode kultivasi fisik tingkat tinggi surga. Petik 2. Metode kultivasi fisik.
Mata Huang Xiaolong bersinar dengan gembira, taktik Asura hanyalah teknik kultivasi pertempuran Qi, dan saat ini, yang paling tidak dia miliki adalah cara untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tapi, bagaimana dia bisa mendapatkan metode budidaya ini dari pagoda harta karun Linglong? Sovereign, ketika kamu telah maju ke Orde ke-7 dan dapat membuka lapisan pertama pagoda, kamu mungkin mendapatkannya pada waktu itu. Yuming tersenyum dan berkata seolah-olah mengetahui apa yang dipikirkan Huang Xiaolong. Mendengar ini, Huang Xiaolong merasa lega. Jadi, begitulah adanya. Selama ini, Marshal Hao Tian dan Fei Hou duduk di samping, tidak berani mengucapkan suara, mendengarkan percakapan Yuming dan Huang Xiaolong. Kejutan yang mereka terima sulit untuk dibayangkan meskipun mereka berdua dapat dianggap sebagai ahli yang kuat, tetapi sama seperti Huang Xiaolong, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Treasures surgawi yang ada di dunia ini. Hal yang luar biasa. Apakah kamu memiliki berita tentang harta karun surgawi lainnya? Sekali lagi, Huang Xiaolong melanjutkan dengan pertanyaannya. Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan dengan santai, dan jawaban Yuming mengejutkannya. Bawahan telah mendengar bahwa ada harta karun surgawi di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Mutiara Jiwa Mutlak berada di peringkat 4 dalam daftar. Petik 2. Institut Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak, daftar harta karun surgawi nomor 4. Mata Huang Xiaolong bersinar terang. Yuming menambahkan, bertahun-tahun yang lalu, untuk Mutiara Jiwa Mutlak ini, penguasa lama menyelinap ke Institut Duanren. Sayangnya, sebelum dia bisa menemukannya, dia ditemukan oleh Wali Duanren Institute dan dikelilingi oleh para ahli institut. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan kegagalan. Petik 2. Tuan Ren Wokuang juga mencoba mendapatkan Mutiara Jiwa Mutlak. Informasi ini di luar harapan Huang Xiaolong. Lalu, Mutiara Jiwa Mutlak ini juga memiliki keterampilan pertempuran warisan atau metode penanaman fisik. Yuming mengangguk menegaskan, ya, secara umum, 10 Treasures surgawi pertama akan memilikinya. Mutiara Jiwa Mutlak berisi keterampilan bertarung yang disebut jari jiwa absolut yang dikatakan mampu menembus ke neraka paling dalam yang pernah dipraktikkan hingga tuntas. Petik 2. Dapat menembus ke neraka yang paling dalam. Adapun berita tentang harta lainnya, bawahan tidak jelas. Kata Yuming. Beberapa saat kemudian, Yuming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian surut dari aula utama. Sementara itu, Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya. Tanpa diduga, ada harta surgawi peringkat 4 di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Bahkan dengan kekuatan Master Ren Wokuang, dia tidak bisa mengeluarkannya dari Institut Duanren. Kemudian satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah menjadi siswa Institut Duanren, menjelajahi halaman, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Institut Duanren. Pertempuran kota kekaisaran selama dia bisa memasuki 1000 tempat pertama, dia bisa menjadi salah satu siswa Institut Duanren. Dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, dalam satu dekade, ia yakin akan menjadi juara keseluruhan Akademi Bintang Kosmik, dan kemudian ia bisa melanjutkan ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Babak 79, Huang Xiaolong pulang. Pertempuran kota kekaisaran. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memenangkan posisi juara keseluruhan akademi untuk menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, semua sehingga dia bisa memasuki Institut Duanren. Begitu dia memasuki Institut Duanren, bahkan jika Chen Tianqi mengetahui tentang keberadaannya, dia tidak bisa menghadapinya, HXL, secara terang-terangan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Chen Tianqi sudah menjadi orang suci Ordo kelima. Fakta ini membuat Huang Xiaolong merasa lebih ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah menerobos ke Orde ke-7 dan membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Tidak lama setelah Yuming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian pergi, Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai mengolah Asura Tactics. Duduk bersila di tempat tidur batu giok dingin, aura spiritual Netherworld mengalir turun dari ruang di atas seperti sungai yang deras. Naga hitam dan biru melahap aura spiritual dengan keserakahan, pagoda harta karun Linglong juga keluar, melayang di atas Huang Xiaolong, sejajar dengan naga kembar. Lampu-lampu emas berkelap-kelip saat aliran api Qi mengebor ke tubuh Huang Xiaolong, menggerogoti setiap inci fisiknya, dari meridiannya hingga Qi pertempuran terakhirnya. Sebelum ini, Qi pertempuran Netherworld di tubuhnya adalah abu-abu samar, tapi sekarang, setelah menyatu dengan api Qi, warnanya perlahan-lahan berubah, memperdalam menjadi warna abu-abu gelap. Kegelapan malam semakin dalam. Keheningan menyelimuti daratan. Cahaya bulan bersinar seperti pantulan air sementara Huang Xiaolong tetap berada di tempat tidur batu giok dingin yang diselimuti kabut cahaya abu-abu gelap, dan dalam cahaya abu-abu gelap ini, api merah menyala sesekali. Suatu malam berlalu. Ketika sinar matahari pagi mengalir ke halaman Xiaolong, ia mengakhiri latihannya untuk malam itu. Menghirup udara segar yang menyertai pagi hari, Xiaolong kemudian melihat ke arah Kabupaten Changlan, lokasi Huang Clan Manor. Dalam 2 minggu lagi, itu akan menjadi hari pertama tahun baru dan hari ini ia berencana untuk perjalanan kembali ke Huang Clan Manor. Jika kecepatannya cukup cepat, dia akan dapat kembali ke Huang Clan Manor dalam waktu 12, atau paling lama 13 hari. Berpikir bahwa ketika dia kembali dia bisa melihat orang tua dan saudara-saudaranya yang belum pernah dilihatnya dalam waktu setahun, Xiaolong hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Aku tidak tahu apakah ayah dan ibu sehat. Menekan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong bertanya-tanya. Sebelum dia pergi, ayahnya telah mengambil fundamental naga-naga kelas 4 spirit tinggi dan ayahnya sudah mencapai puncak Orde ke-6 pada saat itu, dalam waktu 1 tahun ini, sangat mungkin dia telah menerobos ke Ordo ke-7. Orde ke-7,
Meskipun masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan paman sulungnya, Huang Ming, puncak Ordo ke-7 akhir, Huang Xiaolong percaya dalam waktu 5 hingga 6 tahun, ia dapat membantu ayahnya mengejar Huang Ming, dan bahkan mungkin melampaui dia. Meninggalkan halamannya, Huang Xiaolong pergi ke aula utama dan melihat bahwa Yu Ming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian sudah menunggunya. Melihat kedatangan Huang Xiaolong, mereka bertiga dengan cepat pergi untuk memberi hormat. Dan lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou meninggalkan Tianxuan Mansion, memulai perjalanan mereka kembali ke Changlan County, kembali ke Huang Clan Manor. Yu Ming, bagaimanapun, tidak termasuk dalam kelompok yang kembali ke Huang Clan Manor. Sebaliknya, ia meninggalkan kerajaan Luotong, bergegas kembali ke markas Asuras Gate di Starcloud Continent. Hal-hal tentang Huang Xiaolong, dia harus memberitahu wakil kiri dan kanan agar mereka dapat mengirim para pakar alam Sein untuk memastikan keamanan Xiaolong. Tentu saja, Yu Ming diberi izin tegas oleh Huang Xiaolong untuk memberitahu Zhao Su dan Zhang Fu. Kalau tidak, Yu Ming tidak akan bertindak sendiri. Namun, sebelum Yu Ming pergi, Xiaolong memerintahkan Yu Ming untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak terlalu banyak orang tahu tentang dia, selain Zhao Su dan Zhang Fu, dia seharusnya tidak memberitahu orang lain tentang dia. Yu Ming mengakui perintah itu dengan hormat. 10 hari berlalu sejak Huang Xiaolong mulai kembali ke Huang Clan Manor. Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou telah tiba di sisi selatan kota-kota, Kabupaten Changlan. Dari kota kabupaten ke Huang Clan Manor, mereka hanya perlu melakukan perjalanan selama 2 hari lagi. Ketika Huang Xiaolong tiba di kota kabupaten, di halaman timur Huang Clan Manor, Huang Peng dan Su Yan duduk di aula utama, tampak khawatir dan cemas. 4 hari lagi sampai tahun baru. Xiaolong mengatakan dia akan kembali pada akhir tahun dan sampai sekarang, dia belum kembali. Peng Ge, bagaimana menurutmu, apakah Xiaolong menghadapi bahaya yang kita tidak tahu? Su Yan bertanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan, jika sesuatu terjadi pada Xiaolong, apa yang akan kita lakukan? Su Yan tumbuh lebih cemas dengan detik dan tiba-tiba berdiri dari kursinya untuk mondar-mandir di aula utama, hilang dalam kekhawatiran tidak tahu harus berbuat apa. Huang Peng juga khawatir, alisnya mengerutkan kening dan berkata, ada Fei Hou senior dengan Xiaolong, jadi jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Bukankah masih ada 4 hari sebelum hari pertama tahun baru? Xiaolong harus kembali dalam 2 hari lagi. Meskipun Huang Peng menghibur Su Yan dengan mengatakan demikian, seperti Su Yan, dia juga khawatir tentang putranya. Meskipun tahu Fei Hou adalah puncak Ordo ke-10 akhir, dunia masih merupakan tempat yang berbahaya dan apapun bisa terjadi. Lagi pula, Fei Hou tidak bisa menjamin keamanan Huang Xiaolong setiap saat. Aku mendengar Lilu sudah kembali dari Akademi Bintang Kosmik beberapa hari yang lalu. Su Yan tiba-tiba berkata entah dari mana. Apa yang dipikirkan istrinya, Huang Peng secara alami bisa menebak, tersenyum pahit. Huang Peng mencoba membujuk, Nona Lilu adalah siswa Akademi Bintang Kosmik yang berbakat, meskipun Xiaolong kita tidak terlalu buruk, aku tidak berpikir dia bisa menangkap pandangan Nona Lilu. Ada begitu banyak orang berbakat di Cosmic Star Academy. Petik 2. Xiaolong telah meminta Li Cheng sejak awal untuk tidak menyebutkan masalah-masalahnya di kota kerajaan ke Huang Clan Manor, sehingga, ketika Li Cheng dan Li Lu kembali ke Kabupaten Changlan, tak satu pun dari mereka mengatakan sesuatu tentang Huang Xiaolong, Huang Peng dan Su Yan masih tidak tahu bahwa putra mereka juga seorang siswa Akademi Bintang Kosmik. Pada saat ini, Huang Min berlari dari luar, berteriak, Ibu, Ayah, Saudara Huang Jun telah kembali. Huang Peng dan Su Yan terkejut. Huang Jun telah kembali. Huang Ming memiliki 2 putra, putra kedua adalah Huang Wei sedangkan putra tertua, Huang Jun, diterima di salah satu sekte terkemuka kerajaan tetangga, Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong. Huang Jun belum kembali ke Huang Clan Manor dalam 3 tahun, sehingga mereka tidak berharap dia akan kembali untuk merayakan tahun baru kali ini. Tidak hanya itu, saudara Huang Jun membawa orang berpakaian aneh dengannya, tambah Huang Min. Orang yang berpakaian aneh. Huang Peng dan Su Yan bertukar pandang, menduga itu adalah murid sekte yang sama dengan Huang Jun. Keduanya merasa aneh bahwa Huang Jun akan membawa seseorang dari sekte kembali untuk merayakan tahun baru, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, tawa bergema di halaman utara. Ekspresi selalu datar di wajah Huang Ming digantikan dengan senyum lebar. Di sebelah Huang Ming ada seorang pria muda, sekitar 15 hingga 16 tahun, berotot, alis tebal, dan mata tajam. Ini adalah putra tertua Huang Ming, Huang Jun, dan di sebelah Huang Jun duduk Huang Wei. Namun, orang yang duduk di kursi utama di aula utama bukan Huang Ming, tetapi seorang pria parubaya yang berpakaian aneh. Dan pria parubaya ini adalah Tuan Huang Jun, Liu Wei. Pemimpin Sekte Pedang Besar. Bakat Huang Jun cukup bagus, memiliki roh bela diri kelas 9 yang rata-rata, ditambah lagi, karena kemampuan pemahamannya yang tinggi dan upaya yang rajin, ia diambil sebagai pro-murid Liu Wei tidak lama setelah ia memasuki Big Sword Sect. Liu Wei sebenarnya datang untuk mengurus sesuatu di sisi barat daya kerajaan Luotong dan Huang Jun meminta untuk mengunjungi keluarganya. Karena sudah dalam perjalanan, Liu Wei setuju untuk tinggal di Huang Clan Manor selama beberapa hari. Ketika Huang Ming mendengar putranya memperkenalkan pria setengah baya itu sebagai pemimpin sekte-sekte pedang besar, sikapnya sangat hormat setelah mengatasi keterkejutannya. Senyum lebar terpampang di wajahnya, membawa bantalan seorang budak. Liu Wei tidak hanya pemimpin sekte pedang besar, ia juga seorang ahli ranah Xiantian. Kakak, senang kamu kembali. Bahwa Huang Xiaolong dan ayahnya terlalu sombong saat ini. Kamu benar-benar harus membalaskan dendam adikmu. Petik 2. Apa? Bocah itu mematahkan tangan dan kakimu. Mendengar ini, ekspresi Huang Jun menjadi gelap, bagaimana jadinya seperti ini? Petik 2. Catatan.
Ada 15 hari untuk perayaan untuk Tahun Baru Cina, dimulai dari hari pertama. Bagi aku, itu dimulai dari makan malam reuni pada hari ke-7 yang dianggap sebagai ulang tahun semua orang, hari ke-15 Lantern Festival Day. Setiap hari memiliki arti berbeda dengannya. Babak 80, kecelakaan di halaman timur. Lebih dari 2 tahun yang lalu. Aku tidak tahu jenis anjing sial apa yang bocah nakal itu benar-benar memakan sepotong buah yang. Huang Wei mengeluh tanpa henti dan melanjutkan untuk mengatakan bagaimana Huang Xiaolong menyergapnya selama rapat klan berselisih karena kecemburuannya terhadap Huang bakat tinggi Wei dan Huang Xiaolong mengabaikan persaudaraan dan mematahkan tangan dan kakinya di depan semua orang. Huang Wei menambahkan berbagai rempah-rempah ke dalam ceritanya. Pada saat itu, Huang Xiaolong masih belum puas setelah mematahkan tangan dan kakiku, dan dia memerintahkan budaknya untuk menyerang, melukai ayah dan kakek. Pada akhirnya, Huang Wei berseru dengan sedih. Adapun masalah tentang Huang Ming melanggar aturan klan, mengganggu perdebatan, dan menyerang Huang Xiaolong pertama kali tersapu di bawah karpet. Apa? Budaknya menyerang dan melukai kakek dan ayah. Huang Jun memandang Huang Ming, matanya menjadi dingin namun pada saat yang sama, dia terkejut. Kakeknya, Huang Qide, adalah prajurit Ordo ke-10, dan hanya seorang budak dari Huang Xiaolong yang memiliki kekuatan ini. Begitulah, Juner. Huang Ming mengangguk, membenarkan apa yang baru saja dikatakan Huang Wei. Budak Huang Xiaolong itu disebut Fei Hou. Mengatakan ini, Huang Ming memikirkan penghinaan ketika dia dipukul oleh telapak tangan Fei Hou dan menabrak deretan kursi. Kebencian melintas kuat di matanya, budak anjing itu Fei Hou adalah seorang ahli Orde ke-10 puncak-puncak. Petik 2. Puncak Orde ke-10 akhir, Huang Jun tertegun, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat tuannya Liu Wei, dan dia ragu-ragu sebelum bergumam, Tuan, ini. Liu Wei tetap belas ketika dia melambaikan tangannya, bukankah itu hanya puncak prajurit Ordo ke-10 yang sangat sedikit. Huang Jun sangat gembira, kata-kata guru berarti dia setuju untuk berbicara untuk mereka. Huang Jun segera berdiri dari kursi, terima kasih, Tuan. Huang Ming dan Huang Wei juga senang mendengarnya, jadi mereka mengikuti tindakan Huang Jun. Keduanya berdiri dan dengan penuh rasa terima kasih berterima kasih kepada Liu Wei. Huang Ming tertawa terbahak-bahak, luar biasa senior Liu Wei ada di sini. Anjing budak Fei Hou itu tidak akan melakukan serangan terakhir sebelum senior Liu Wei. Petik 2. Huang Wei setuju, tentu saja, di depan senior Liu Wei, budak anjing itu Fei Hou akan takut sampai dia bikin celananya. Bahwa Huang Xiaolong dan Fei Hou berada di halaman timur sekarang. Tanya Huang Jun. Tidak, Huang Xiaolong telah meninggalkan Huang Klan Manor selama hampir setahun, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan kembali pada akhir tahun. Seharusnya dalam 2 hari ini. Petik 2. Huang Jun mencibir, tidak masalah, tunggu sampai bocah itu dan budak anjingnya, Fei Hou atau apapun kembali, belum terlambat untuk memberi mereka pelajaran. Sementara itu, kami dapat mengumpulkan bunga. Petik 2. Kumpulkan minat. Huang Wei memandang Huang Jun, bingung, kakak, maksudmu. Huang Jun mengangguk dan berkata, benar. Huang Peng dan Su Yan mengizinkan putra mereka untuk melakukan tindak kekerasan dan mengabaikan aturan klan. Menjadi begitu sombong hingga melukai kakek dan ayah. Keduanya harus dihukum. Dia mencibir dan menambahkan, sudah beberapa tahun sejak aku melihat Huang Peng dan Su Yan, aku harus mengambil kesempatan ini untuk menyapa mereka. Petik 2. Huang Ming mengerutkan kening, namun, dia tetap diam, tidak menyuarakan keberatan atau kata-kata persetujuan. Beberapa saat kemudian, kelompok yang dipimpin oleh Huang Jun datang ke halaman timur. Ketika Huang Jun, Huang Ming dan yang lainnya melangkah ke halaman timur, Huang Peng dan Su Yan saat ini sedang duduk di aula utama dan Huang Min dan Huang Xiaohai bersama-sama dengan mereka. Ketika Huang Peng dan Su Yan melihat Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, dan orang asing lainnya masuk, keduanya terkejut. Huang Jun. Huang Peng hampir tidak bisa mengenali pria muda di sebelah Huang Ming. Beberapa tahun yang lalu, Huang Jun masih muda, sekarang, Huang Jun lebih tinggi dari 5 kaki 7 dengan bahu lebar dan pinggang tebal. Sosok pria pemberani. Ini aku. Huang Jun menjawab dengan ekspresi dingin, Huang Peng, di majelis klan tahun lalu, kamu benar-benar berani menuruti tindakan kekerasan anakmu, melukai ayah dan kakekku. Huang Peng dan Su Yan mengernyit sejenak dan menyadari mereka, alasan mengapa keempat orang ini datang ke halaman timur. Huang Peng melirik keempat, mengetahui penjelasan tidak ada gunanya dan ekspresinya menjadi suram, suaranya berat dan muram, jadi apa? Mencibir dingin, Huang Jun mengulangi dengan suara dingin, jadi apa? Karena pelayan putra dan anjing kamu tidak ada, maka aku akan mengumpulkan minat dari kamu. Tunggu sampai putramu kembali 2 hari kemudian, kita bisa melunasi hutang sekali dan untuk semua. Petik 2. Huang Ming hanya berdiri di sana, seperti penonton, menonton dan tidak berbicara. Huang Peng memelototi mereka dengan marah, bersihkan hutang. Kamu bocah, bahkan jika kamu memasuki sekte pedang besar sebagai murid mereka, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyombongkan diri di halaman timur sesuka kamu. Ini adalah Huang Klan Manor, bukan sekte pedang besar. Petik 2. Tiba-tiba, pada saat ini, energi tirani bergegas menuju Huang Peng, memberinya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah terkena tekanan besar dan terbang, menabrak dinding di aula utama, muntah darah saat dia meluncur ke bawah. Peng Ge, ayah, Su Yan, Huang Min, dan Huang Xiaohai berteriak ketakutan, berlari ke sisi Huang Peng. Peng Ge, kamu baik-baik saja. Tolong jangan menakuti aku. Su Yan mencoba membantu Huang Peng, air mata mengalir tak terkendali saat dia memegang Huang Peng rat-rat. Ayah, ayah. Huang Min dan Huang Xiaohai, mata kedua pria kecil itu merah ketika mereka menangis dengan menyedihkan.
Huang Peng memandang Su Yan, suaranya serak saat dia menghibur. Aku baik-baik saja, seteguk darah keluar dari mulutnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pergantian peristiwa ini juga mengejutkan Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Huang Jun berbalik untuk melihat orang di sebelahnya. Orang yang memukul Huang Peng barusan adalah tuannya Liu Wei. Tuan, ini, Huang Jun berhenti. Meskipun kata-kata Huang Peng ofensif terhadap Sekte Pedang Besar, tetapi bukankah Liu Wei sedikit berat? Tidak peduli apa, Huang Peng adalah pamannya. Liu Wei acuh tak acuh, menjadi tidak sopan kepada Sekte Pedang Besar, hukumannya adalah kematian. Kemudian dia berhenti, namun, demi kamu, aku menyelamatkan hidupnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati, paling-paling, dia akan terbaring di tempat tidur selama 3 hingga 4 bulan. Petik 2. Terbaring di tempat tidur selama 3 hingga 4 bulan. Mendengar ini, Huang Ming dan Huang Jun merasa lega. Pada titik ini, Huang Min yang menangis dengan sedih tiba-tiba berdiri dengan kebencian di matanya, dan menerjang Huang Wei, kalian semua menggertak ayahku, aku akan bertarung dengan kalian semua. Menonton Huang Min mendekatinya, Huang Wei mengangkat kakinya dan menendang Huang Min. Meskipun Huang Min telah mulai berlatih pertempuran Qi, dia bukan lawan Huang Wei. Kekuatan yang digunakan Huang Wei dalam tendangannya tidak ringan, dan itu membuat Huang Min menjerit menyakitkan. Miner. Melihat ini, Su Yan meratapi nama putrinya. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar, sekelompok penjaga Huang klan Manor bergegas mendekat dan melihat Huang Peng dan Huang Min terbaring di tanah di aula utama, dan mereka terkejut. Kembali ke posmu. Ini bukan urusan kalian semua. Melihat penjaga yang berkumpul, Huang Ming mengeluarkan perintahnya. Para penjaga saling memandang, tidak yakin harus berbuat apa. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Mundur. Huang Ming mengangkat suaranya dan membentak. Ya, Tuan Manor Sulung. Kelompok penjaga Huang klan Manor takut tanpa alasan, mereka menjawab dengan lemah dan melangkah ke samping. Dan Huang Qide, yang berlatih secara tertutup, baru saja keluar, dan kepala pelayan Chen Ying bergegas untuk melaporkan, Tuan Manor tua, tidak baik, sesuatu terjadi di halaman timur. Halaman timur. Huang Qide terkejut, apa yang terjadi? Hari ini, Tuan Muda Huang Jun kembali, dan dia mungkin mendengar tentang apa yang terjadi selama pertemuan klan tahun lalu di mana senior Fei Hou melukai tuan rumah Pangeran Sulung. Baru saja, dia membawa Lord Manor Sulung ke halaman timur. Chen Ying merangkum acara untuk Huang Qide. Apa? Ekspresi Huang Qide berubah, cepat, ke halaman timur. Beberapa saat kemudian, Huang Qide dan Chen Ying tiba di halaman timur, hal pertama yang mereka lihat adalah Huang Peng yang terluka terbaring di lantai. There are no more articles to read.